Ya, kalau saya sih masih tetap bentuknya secara konsep masih generik ya. Walaupun itu dengan lidah api. Betul, betul. Sebenarnya Pak, ini resikonya itu kita bikin sayembara. Beda sayembara kita bikin sayembara logo hood ya, Bapak Ibu ya. Kalau logo hood tuh ya mirip-mirip ya, nggak ada masalah karena logonya temporary. Kalau ini logo brand kan ya seperti Bapak bilang, kita hati-hati nih. Tapi kalau saya sendiri pribadi mungkin nanya nih sama Pak Tiko atau Ibu Bapak Ibu ya. Sejauh ini Best Five ini memang apa yang diinginkan BPH Migas mungkin ada tercermin di situ atau gimana? Kalau memang dari komite dan keseluruhan dari BPH Migas itu belum puas terhadap submission yang masuk, menurut hemat saya nih Pak, tanggal 2 jam setengah 2 pagi, so mungkin jam 3 atau jam 4 aku bakal berangkat ke bandara untuk terbang ke Jakarta. Semoga semua proses penilaian top 5 BPH Migas berjalan dengan lancar. Ikutin terus teman-teman. Guys, udah jam 2 tapi aku belum bisa tidur coy. Oke guys, ini jam 4 kurang 10 menit. So aku mau berangkat menuju ke Kuala Namu. Semoga sampai selamat di sana dan sampai selamat juga di Jakarta. Ikutin terus teman-teman. Alright guys, jam setengah 5 kurang 5 menit dan aku udah sampai di Kuala Namu. Siapa yang bisa tidur cuy? Kalian lihat mataku guys, aku belum ada tidur. Belum ada tidur sama sekali cuy. Gokil ya. So the plan is aku bakal tidur di pesawat. Perjalanan sekitar 2 jam 15 menit cuy. Naik taksi dari Cengkareng menuju ke BPH Migas sekitar 2 jam. Ya, let's see apakah aku bisa istirahat hari ini. Posisiku hari ini enak banget cuy. Ini dekat kipas cuy, dingin banget. Perjalanan menuju ke Cengkareng, nanti aku bakal ceritain tentang submission semua karya yang masuk di BPH Migas. Tungguin aja. Alright guys, akhirnya sampai juga di hotel. Gokil, macet banget di jalan cuy. Perjalanan tadi kurang lebih 2 jam dari Soekarno-Hatta. So, ini kurang lebih jam 10 pagi. Aku request untuk early check-in di hotel supaya aku bisa istirahat sebentar, kemudian mandi biar segar cuy. Dan jam 1 siang nanti bakal ke BPH Migas, nggak jauh dari hotel ini, untuk finalisasi top 5 BPH Migas. Dan sebenarnya aku udah jelasin keluh kesahku di Instagram, kalian bisa baca. Tapi kita akan bahas ya, dimana aku ngerasa kayak top 25 di BPH Migas ini kayak banyak yang generik cuy logo-logonya. Nanti kita akan bahas cuy. Terus nanti aku nggak tahu ya apakah nanti itu top 5-nya itu jadi beneran datang ke Jakarta dan presentasi langsung di depan juri. Aku nggak tahu. Tapi yang jelas di sini aku sebagai juri di bidang desain, aku berusaha untuk tugasku agak berat cuy. Sangat berat bahkan, karena juri di bidang desain tuh hanya satu, aku doang. Jadi aku harus memastikan siapapun nanti top 5 atau top 3 yang dipilih oleh mayoritas semua juri ya, dengan kesepakatan dan nilai, aku harus bisa benar-benar memastikan bahwa desain yang akan menang itu tidak generik cuy. Caranya gimana kalau beneran logonya generik? Gimana tuh? Ya, aku sebagai juri ketika nanti siang, aku harus bisa memberikan kayak masukan mungkin ya, saran dan masukan dari sisi visualnya, sehingga pemenangnya nanti ketika diumumkan, sebelum desainnya di handover, mereka tuh harus mengupdate atau merevisi desain mereka sesuai dengan saran yang aku berikan. Nah, ini aku nggak tahu apakah nanti bakal diterima apa tidak ideku ini, konsep aku yang pengen aku bilang gitu ya. Tapi mudah-mudahan diterima supaya desain logo yang menang
nanti beneran hasil output setelah direvisi itu beneran tidak generik lagi. Nggak semua sih, nggak semua yang masuk itu generik, tapi mungkin presentasinya cukup banyak, 50% ada kali ya. Nanti kita akan bahas kenapa ini bisa terjadi. Tapi aku mau mandi dulu cuy. Alright guys, aku udah sampai di BPH Migas. Ini semoga semuanya berjalan dengan lancar ya teman-teman ya. Tiga nih di tipografi mas. Bentuk logo kan udah bagus nih, dibuat custom kan. Nah di beberapa ujung-ujung itu ada rounded. Jadi supaya kita tidak mentah-mentah 100% menggunakan font yang ada, supaya ada relasi atau konektivitas antara BPH Migas tulisan dengan logo marknya, simbolnya. Maunya tulisannya itu mungkin di beberapa sudut beri sentuhan rounded gitu, seperti logo simbolnya gitu. Sehingga baik logo mark maupun tulisannya itu bisa terlihat, wah ini memang betul-betul dibuat untuk BPH Migas custom gitu. Terus tadi yang disebut Prof tadi itu bagus, yang konfigurasi logo. Mas hanya menampilkan konfigurasi logo yang BPH Migasnya itu di bawah simbol dan itu ya di samping. Nah jadi konfigurasi itu seharusnya ada banyak. Salah satunya yang disebutkan Prof itu di mana nama tulisan BPH Migasnya itu lengkap itu ada gitu. Jadi untuk memang poin yang kamu jawab tadi itu udah benar. Jadi untuk keperluan administratif, untuk yang hal-hal yang resmi mungkin bisa pakai logo yang komplit namanya. Tapi untuk menyentuh masyarakat yang lebih user friendly kedengaran, mungkin kita bisa pakai yang BPH Migas. Tadi yang poin disebut Pak Triko tadi juga saya mikir nih, biasanya yang warna yang banyak itu dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang modern Bapak Ibu. Jadi kayak startup yang berhubungan dengan dunia digital gitu kan. Nah ini kan warnanya ada 3 nih dan berulang pula, jadi seakan-akan ramai kan. Yang sebenarnya bagus, modern, tapi apakah sesuai dengan jiwa yang mau kita tuju di BPH Migas ke depan? Kalau memang sesuai, kita kesannya mau modern, berarti ini cocok warnanya yang dipilih. Tapi kalau misalnya kurang sesuai, kita mau lebih terlihat corporate, mau nggak mau tuh warnanya mungkin dihilangkan salah satu. Mungkin itu. Terima kasih. Kita cuma fokus di logo. Untuk brandingnya biasanya karena memang istilahnya saya cuma fokus di logo, ya nanti untuk urusan branding mungkin sudah diserahkan ke klien. Dengan stabilitas kehanggalan BPH Migas dalam pengelolaan Migas. Warna kuning melambangkan semangat inovasi BPH Migas untuk terus berinovasi menemukan solusi-solusi baru. Minta foto sama Mas Rio. Oh boleh. Nanti. Mau pulang sekarang? Enggak kan? Ayo udah tunggu aja. Belum selesai minta foto. Belum boleh, saya aja belum foto. Foto juga. Tapi kan saya kemarin mencoba juga isengnya saya sebagai salah satu juri melihat di Google gitu kan, sama di mana gitu yang pernah ada di yang ada di Google. Harus customer oriented. Saya udah tes nih 5 orang nih yang semuanya mewakili stakeholders dan menyampaikan hal yang sama yang Anda asumsikan ini. Kalau saya khawatir karena saya aja nggak dapat yang Anda katakan tadi. Wah, seperti itu ya. Saya berharap logo ini dapat menjadi identitas yang kuat. Nah, dari brief yang saya baca, saya mendapati ada 12 nilai yang ingin dicapai oleh BPH Migas. Dari kementerian, ada dari anggota DPR banyak. Nih, kok kayak mandiri ya? Saya jawabnya, enggak kok. Ada 4 elemen yang ada di dalam BPH Migas. Nah kebetulan Pak Syafiq dan saya juga punya pikiran yang sama dengan Pak Tiko. Nggak tahu kalau Mas Rio bagaimana? Ya kalau saya sih masih tetap bentuknya secara konsep masih generik ya. Oh, gitu. Walaupun itu dengan lidah api. Betul. Jadi ya itu sih maksudnya tadi poin yang mau dipertegas oleh Prof Amalia itu Mas Ulun, kita udah suka secara keseluruhan seperti yang saya bilang tadi. Tapi untuk logonya ini, simbolnya atau secara utuh dengan tulisannya, kira-kira Mas Ulun tuh ada ide apa sehingga ini kita yang tadinya hold back, kita mau pilih tapi kayak jadi ragu nih karena alasan tadi itu. Nah mungkin itu yang perlu dieksplor. Kayaknya ngerjainnya pakai hati gitu. Tapi kalau saya sendiri pribadi mungkin nanya nih sama Pak Tiko atau Ibu Bapak Ibu ya, sejauh ini Best 5 ini memang apa yang diinginkan BPH Migas mungkin ada tercermin di situ atau gimana? Atau masih jauh? Ya, jadi karena saya kalau memang dari komite dan keseluruhan dari BPH Migas itu belum puas
terhadap submission yang masuk, menurut hemat saya nih Pak, diumumkan apa adanya aja. Tapi mungkin dalam narasi atau bahasa kita itu kita mengucapkan bahwa ya kita memilih dari apa yang ada gitu. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab BPH Migas menyelenggarakan sayembara, kami tetap memilih yang terbaik dari antara apa yang ada gitu. Tapi 5 top 5 yang terpilih ini akan masuk tahap pendampingan, mungkin bahasanya seperti itu, karena logo yang kita perlihatkan ke publik itu bukan berarti logo final dari BPH Migas. Mungkin menurut hemat saya, kalau kita mau fair gitu ya, kalau misalnya kita umumkan sebagai juara 1 nih Pak, ini pasti ribut banget kan Pak? Jadi seandainya kita posisinya acak nih, kita based on penilaian, let's say yang Andreans nih juara pertama nih kita pilih misalnya. Tapi pada kenyataannya nanti kita pilih tuh misalnya Ulun, logo tagnya sebagai logo asli. Menurut hemat saya itu nggak ada masalah Pak, karena 5-5-nya itu adalah copyrightnya udah ke kita. Jangan Pak, kalau saya sih merasa Kalau menurut hemat saya Bu, akan menyakiti hati kalau saya, karena itu kan punya dia yang BPN Migas yang di bawah BPH gitu. Kalau mau menangnya 2, jadi kita tidak bisa menentukan pemenang, kita ambil 2 nanti di blend. nggak mungkin 200 juta Bu. 100 Yang 100 dibagi 2, maksud saya dua-duanya dapat nama dan dapat uang, daripada dikalahkan desainnya diambil. Itu menurut saya akan citra dari lomba ini akan jelek, karena biasanya nih nggak tahu ya, mungkin yang di agensi saya sering dengar ya pitching tapi nggak dimenangin, tapi diambilin elemennya, itu sakit hati loh. Itu sakit hati sekali, orang desainer yang nggak menang tapi diambil elemennya, dimasukkan di blend. Nah itu praktek yang kalau menurut saya nggak etis. Tapi saya berbeda pendapat nih Prof. Tapi nggak apa-apa. Kalau menurut saya ya ini sama kita membeli desain nih. Ada yang kita bayar 100 juta karena tergantung mungkin udah kontrak atau deal awal. 100 juara 2, 3, 4, 5 berapa? 25. Nah, kita ada juaranya. Jadi ini kita udah Saya kira cuma 100 juta, yang lain nggak dapat. Kira-kira tetap dapat uang sih. 25. Jadi kita punya hak atas kesemuanya. Kalau sudah ada pembayarannya nggak apa-apa kalau gitu. Jadi saya koreksi. Jadi yang tidak. Jadi ya ini kita umumkan sebagai bentuk BPH Migas bertanggung jawab nih. Walaupun desain logonya belum bisa menyenangkan hati komite misalnya, tapi BPH Migas bertanggung jawab terhadap lomba yang diadakannya. Selesai nih gitu, kita akhiri dan kita umumkan misalnya seperti itu. Alright guys, selamat pagi. Aku baru selesai sarapan, belum mandi juga. Ya itu dia kira-kira rangkaian dari penjurian sayembara BPH Migas teman-teman. Video ini akan aku publish nanti setelah pengumuman logo BPH Migas keluar. So aku nggak mendahului BPH Migas sebagai penyelenggara. Dan kalau kalian ada yang kecewa kenapa logo yang menang itu seperti ini, top 5-nya seperti ini, dan lain-lain, itu sudah dinilai dari juri, dan kelimanya ini berbeda background-nya teman-teman. Aku sendiri di expertise-nya di dunia desain, terutama desain logo dan branding. Kemudian ada pakar PR, ada pakar komunikasi, pakar branding dari strategiknya gitu ya. So berbeda dengan Rio Purba. Kemudian yang terakhir itu ada komite yang mewakili BPH Migas. Nah, 5 juri ini pasti punya pandangan yang berbeda-beda. Aku sebagai juri yang berlatar belakang desain, ya pasti menilainya fokus di desain. Sedangkan PR, komunikasi, strategic branding, dan komite BPH sendiri, ya penilaiannya beda-beda teman-teman. Sehingga logo yang dinyatakan pemenang itu bukan hanya bagus secara desain, tapi juga kalau dipakai di campaign PR, orang mudah mengetahui. Kalau misalnya dari segi komunikasi, mudah mengkomunikasikan, mendeliver pesan visi misi atau identitas BPH Migas dan lain-lain teman-teman. Pasti banyak yang kecewa, nggak puas ya dengan top 5 atau juara satunya gitu kan, karena hadiahnya gede banget kok yang menang seperti ini. Nah itu masuk ke poin yang sudah aku bahas di postingan aku di Instagram. Sayembara logo, apalagi logonya itu besar kayak BPH Migas ini kan bukan corporate nih, dia lembaga di bawah presiden tuh, komitenya dipilih oleh DPR. Jadi bukan kayak Pertamina kan bisnis tapi milik negara gitu kan. Ini lembaga di atas Pertamina, langsung di bawah presiden.
presiden, teman-teman. Itu gede banget kan. Bukan jualan minyak, bukan jualan gas, bukan, tapi dia mengatur kebijakan di atas level bisnis-bisnis tadi ya. Untuk brand sebesar ini, itu seharusnya nggak disayembarakan terbuka. Kenapa? Karena ya hasilnya nanti yang masuk begini. Dari 800 logo submission yang masuk ke sayembara BPH Migas, semuanya teman-teman, semuanya, bukan semuanya juga ya, tapi banyak sekali, jumlahnya dominan sekali, itu generik yang masuk. Salah satu resiko ya untuk melakukan sayembara terbuka untuk logo brand besar. Kemarin aku bikin postingan di Instagram yang menyatakan aku keberatan untuk sayembara logo brand ini dibuat terbuka. Banyak yang nggak setuju. Terus gimana yang pemula? Saya nggak setuju. Gimana caranya pemula bisa dapetin? Ya ini nih, ini hasil dari kalian nih. Jadi bukan berarti desainer logo pemula itu nggak boleh ikut sayembara, bukan. Ya khusus untuk logo brand besar, kementerian, lembaga negara, supaya citra desainer tidak jelek, teman-teman. Itu harus dilakukan, suka atau tidak suka, itu harus dilakukan sayembara tertutup. Jadi penyaringannya umum, siapa aja desainer studio yang mau ikut silahkan daftar, tapi dipilih by portofolio dan pengalaman mereka. So let's say yang sesuai dengan BPH Migas itu ada 5 studio atau 5 desainer profesional. Nah, dari banyaknya ratusan pendaftaran itu diambil 5. Nah, 5 orang inilah yang disayembarakan secara tertutup. Ini yang sangat fair ya. Ini sangat fair dan hasilnya pasti kualitasnya bagus. Sehingga tidak seperti ini, sayembaranya ya udah kayak gini doang gitu ya. Jadi yang jelek itu desainer sendiri, teman-teman. Tapi beda hal dengan brand-brand yang mungkin, atau perusahaan yang mungkin kecil menengah ya, yang hadiahnya mungkin 20 juta, 25 juta. I think it is good ya. Jadi untuk logo desainer yang baru pemula, kalau bisa menang dapat 20 juta, 25 juta di sayembara, itu juga termasuk bagus loh ya. Jadi bukan berarti kalian pemula itu nggak boleh ikutan, boleh. Sesuai lah ya, nggak mungkin lah kita muluk-muluk kalian baru mulai, kalian baru pemula menang sayembara 100 juta ya, itu terlalu muluk-muluk teman-teman ya. Jadi ya bertahap lah ya, pengalaman kalian nanti makin bertahap, makin bagus, dan ya kalian bisa menaikkan level-level kalian sendiri ya. Dan aku dengar nanti ada kementerian juga yang mau ganti logo, dan proses ganti logonya itu disayembarakan tertutup. So itu aja untuk perjalanan aku ya. Aku tahu kalian kecewa, tapi aku sudah jelaskan ini adalah resiko dari sayembara terbuka. Kita ketemu lagi di vlog sayembara berikutnya. Aku nggak tahu aku bakal jadi juri atau terlibat di sayembara apa ya, tapi aku akan lakukan vlog-vlog seperti ini supaya kalian juga paham di balik sayembara ini apa yang terjadi. Ya jujur kita juga memutuskan itu agak sulit ya teman-teman ya. Kita di tim penjurian itu juga merasa kecewa sebenarnya, kok 5 besar masuk seperti itu. Ini resikonya kalau membuat sayembara terbuka. Tapi akhirnya ya level-level lebih tinggi itu yang mengambil keputusan, sehingga ya terjadi sayembara seperti ini, sayembaranya terbuka gitu ya. Ya mau gimana lagi, kembali lagi ya, yang namanya sayembara pasti ada yang menang dan kalah gitu. Dan aku apresiasi, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan standar mereka di awal, apa yang mereka mau sebenarnya, tapi mereka bertanggung jawab untuk mengumumkan siapa pemenangnya. So kita harus kasih applause dong buat BPH Migas ya teman-teman ya. Walaupun desain top 5, desain pemenang mereka itu kayak aduh masih jauh nih sebenarnya, tapi mereka bertanggung jawab loh. Itu yang harus kita apresiasi teman-teman. Dan bocoran juga, desain yang pemenang ini, top 5 ini akan menjadi milik BPH Migas teman-teman. Bukan berarti juara satunya itu akan dipakai logo final, enggak ya. Jadi ini akan dikembangkan lagi, masuk ke tahap development. Kira-kira desain logo mana yang nanti akan mungkin butuh direvisi, mungkin butuh di develop lagi sehingga menjadi logo finalnya. So desain pemenang tidak akan menjadi logo final, tapi mereka bertanggung jawab untuk mengumumkan nama pemenang. Itu sangat-sangat harus kita apresiasi teman-teman. Alright, itu aja teman-teman. Terima kasih. Tulis komentar kalian di bawah gimana sayembara BPH Migas ini. Oke, itu aja teman-teman. Seperti biasa, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Bebas. See you guys in the next video.